Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi, NIM saya 86 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Kampus T Bekasi. Di sini saya akan membacakan mengenai manajemen pendidikan anak usia dini. Dosen saya Dr. Anda Haja Suhartiningsi, MPD. Pengertian pengelolaan adalah proses yang membantu, merumuskan, memberikan pengawasan, kebijaksanaan, dan tujuan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Tujuan pengelolaan. Peserta didik dibagi menjadi dua. Pertama, tujuan umumnya adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar supaya mencapai hasil yang baik. 2. Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi belajar, serta membantu siswa memperoleh hasil yang diharapkan. Fungsi manajemen sekolah. Fungsi manajemen sekolah antara lain 1. Sebagai fungsi perencanaan, 2. Fungsi pengorganisasian, 3. Fungsi pergerakan, 4. Fungsi pengarahan, dan 5. Fungsi pengawasan. Hakikat pengelola pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. Menurut Al-Aziz dalam bukunya Ramayulis tahun 2002 halaman 88. Selain itu, menurut Anwar Arifin tahun 2003 halaman 35, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga kependidikan adalah 1. Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Mauling 2006, mengistilahkan fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Sedangkan menurut Wahyuningrum 2004 halaman 4, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Bafadal tahun 2003. A. Prinsip pencapaian tujuan. B. Prinsip efisiensi. C. Prinsip administratif. Dan D. Prinsip kekohesifan. Sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau ada yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi.
Dampak positif dari sentralisasi adalah A. Segi ekonomi. Perekonomian lebih terarah dan teratur, karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. B. Segi sosial budaya. Perbedaan kebudayaan dapat disatukan sehingga tiap daerah tidak saling menonjolkan. Sedangkan dampak negatif dari sentralisasi adalah A. Layanan pelanggan tidak mendapat manfaat dari fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan lokal. B. Manajer lokal cenderung lebih dekat kebutuhan pelanggan. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Menurut Nurholis tahun 2003 mengatakan manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil desentralisasi pendidikan. Tujuan manajemen berbasis sekolah. 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui mengambil keputusan bersama. Manfaat manajemen berbasis sekolah berdasarkan kondisi setempat. Sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Hambatan yang mungkin terjadi dalam manajemen berbasis sekolah yaitu 1. Kesulitan koordinasi. 2. Kebingungan atas peran dan tanggung jawab. 3. Tidak efisien. 4. Memerlukan pelatihan. Dan 5. Pikiran kelompok. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. 1. Harus transparansi. 2. Akuntabilitas. 3. Efektivitas. Dan 4. Efisiensi. Sumber-sumber keuangan sekolah. 1. Dana dari pemerintah seperti BOP dan lain sebagainya. 2. Dana dari orang tua siswa yaitu SPP yang tiap bulannya ditarik oleh sekolah. 3. Dana dari masyarakat. 4. Dana dari alumni. 5. Dana dari peserta kegiatan. Dan 6. Dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Fungsi hubungan sekolah dan masyarakat. 1. Sekolah sebagai lembaga pembaharuan. 2. Sekolah sebagai lembaga seleksi. 3. Sekolah sebagai lembaga peningkat. 4. Sekolah sebagai lembaga asimilasi. 5. Sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian. Demikianlah uraian dari saya mengenai manajemen pendidikan anak usia dini. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat untuk saya dan orang lain. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.